Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayahanda Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ayahanda Ketua Yayasan Nurul Iman, yang kami hormati Ayahanda para imam Masjid Nurul Iman, yang kami hormati para tokoh masyarakat, wabil khusus tadi disebutkan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para asatid, para ustadzah, para alim, para ulama yang pada malam hari ini berkenan untuk membersamai kita dengan barakah ilmunya, dengan barakah doa-doanya di masjid yang kita cintai ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadiratnya Allah menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam tempatnya, karena ini adalah rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surganya. Berkah di dalam waktunya di Ashrul Awakhir minar Ramadan, yang kita senantiasa berharap bahwasanya Allah menganugerahkan kepada kita kemuliaan Lailatul Qadar. Allah menganugerahkan kepada kita ampunan atas semua dosa-dosa yang kita telah lakukan. Allah menganugerahkan kepada kita kemuliaan Ramadan ini dengan segala fadilahnya bagi kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif menyatakan, kalau bulan Ramadan usianya 30 hari, maka malam ganjilnya yang dimungkinkan di sana Lailatul Qadar hadir itu dimulai dari malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Tetapi kalau bulan Ramadan itu 29 hari, maka Ashrul Awakhir dimulai dari tanggal 20 Ramadan. Sehingga menurut pendapat beliau, malam ganjil justru jatuh di tanggal genap, yaitu tanggal 20, tanggal 22, 24, 26, 28. Tapi intinya, mari beribadah setiap malam. Jadi ini pendapat beliau rahimahullah ta'ala, yang juga diamini oleh Al-Imam Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla, bahwa kalau bulan Ramadan usianya 30 hari, maka malam ganjil jatuhnya di tanggal ganjil. Tapi kalau bulan Ramadan usianya 29 hari, maka malam ganjil jatuhnya di tanggal genap. Intinya, kadang-kadang di Indonesia ini, untungnya tahun ini kita bersamaan. Kadang-kadang di Indonesia ini kita kadang memulai Ramadan tidak bersamaan. Saya tuh selalu bertanya-tanya, ini Lailatul Qadar ikut siapa? Kalau pas kita tidak bersamaan melewati melalui awal Ramadan itu.
Mohon izin sebentar ayah bunda sekalian, saya minum obat. Ini tadi tiba-tiba gigi terasa nyeri. Kerupuk. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab kemuliaan bagi kalian. Jibril alaihissalam adalah yang membawa Al-Quran Karim dari langit dunia untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka dia menjadi Sayyidul Malaikat dan dijuluki sebagai Ruhul Amin, malaikat yang paling mulia. Rasulullah Muhammad SAW, kepada beliau Al-Quran ini turun, maka beliau menjadi Sayyidul Khalaiq wal Bashar, penghulu seluruh makhluk di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah penghulu semua nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, maka menjadi sayyidus syuhur, menjadi penghulu semua bulan, bulan yang paling mulia, itulah Ramadan. Malam yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim dari sisi Allah Azza wa Jalla ke langit dunia, jumlah wahidah, disebut sebagai Lailatul Qadar, maka dia menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Segala sesuatu yang Al-Quran Karim melekat kepadanya, maka dia menjadi mulia. Maka mulialah siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan Al-Quran Karim di dalam dadanya. Maka mulialah siapapun yang Allah letakkan Al-Quran Karim dalam setiap gerak tubuhnya, karena dia beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran Karim. Dan malam ini kita diberikan tema rumah tangga Qur'ani. Maka mulialah rumah tangga yang dibangun, dibina di atas dasar-dasar Al-Quran Karim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ayat yang hampir selalu termaktub, tercetak di dalam undangan-undangan pernikahan, ayat yang sangat indah. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini ayat yang sangat mulia, dibuka dengan ayat, ditutup dengan ayat. Dibuka dengan wa min ayatihi, ditutup dengan inna fi dzalika laayah liqaumin yatafakkarun. Kalau sebuah ayat di situ Allah menggambarkan tanda-tanda kebesarannya, maka ayat itu adalah ayat yang istimewa. Kalau dalam satu ayat Allah menunjuk bahwa tanda kebesarannya ini sangat besar sampai disebut 2 kali, maka ayat ini adalah salah satu ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda kebesaran yang tidak kalah agung dari penciptaan langit dan bumi, dari silih bergantinya malam dan siang, dari dikisarkannya angin, awan, dan hujan, dari diciptakannya manusia dari seorang bapak yang satu, darinya diciptakan istrinya, maka kemudian berubah menjadi manusia yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Tidak kalah agung dari bagaimana penciptaan kita, dari nutfah yang memancar menjadi alaqah, bercak-bercak yang menempel di dalam rahim yang kokoh,
menjadi mudghah, gumpalan-gumpalan yang terus membelah. Dan oleh Allah ditunjukkan perannya masing-masing. Kamu menjadi jari, kamu menjadi kepala, kamu menjadi kaki, kamu menjadi punggung, kamu menjadi mulut, kamu menjadi telinga, kamu menjadi hidung, kamu menjadi mata, kamu menjadi dada, kamu menjadi perut, kamu menjadi lambung, kamu menjadi usus. Oleh Allah ditunjukkan perannya. Kemudian tumbuh di dalam mudghah itu idham, sumbu tengah tubuh yang kemudian mengeras menjadi tulang, kemudian ditumbuhi belulang-belulang, fakasawna al-idhama lahma, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibungkus dengan serat-serat daging. Menjadilah dia makhluk yang sempurna. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kami jadikan dia makhluk yang betul-betul berbeda dengan asal kejadiannya. Lebih tidak kurang dari semua kebesaran Allah itu. Di dalam ayat yang ke-21 di surah Ar-Rum ini Allah mengatakan, wa min ayatihi, termasuk tanda kebesaran yang tidak kalah dari semua tanda kebesaran yang agung itu, an khalaqalakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari nafas-nafas kalian, azwaja, ada pasangan hidup, ada istri bagi suami, ada suami bagi istri, litaskunu ilaiha, agar kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bersakinah kepadanya. Tidak akan kita uraikan, mudah-mudahan cukup waktu berbincang tentang sakinah ini. Wa ja'ala bainakum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian mawaddatan, adanya cinta yang bergelora, wa rahmatan, dan cinta yang, apa terjemah rahmah ini, ayah bunda yang dirahmati Allah, dan cinta yang hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Inna fi dzalika, dan dalam kesemuanya itu, la ayat, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir, bagi kaum yang mau bertafakkur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, di antara tanda kebesaran Allah, Dia ciptakan min anfusikum. Al-Imam Al-Fakhr Razi mengatakan min anfusikum, maknanya yang pertama dari diri-diri kalian sendiri, sebab pasangan kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalian sebagai belahan yang tidak terpisahkan. Min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri, sebab dulu Adam untuknya diciptakan pasangannya bernama Hawa dari bagian dirinya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan Hawa diciptakan dari bagian diri Adam, yaitu rusuknya yang sebelah kiri. Tapi bapak-bapak tidak perlu mencari-cari rusuknya hilang berapa. Rusuknya hilang berapa, Pak? Hilang 1 apa, hilang 2 apa, hilang 3 atau hilang 4? Tidak ada yang hilang. Kenapa tidak ada yang hilang? Teknologi cloning mengatakan, mengabaikan dia, udah kalau nggak jelas. Cari dia ke sahabat yang lain. Ditemuilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya Utsman, engkau baru saja ditinggal wafat istrimu Ruqayyah radhiyallahu anha. Hafsah juga habis masa idahnya. Bagaimana menurutmu? Kamu dengan Hafsah sepertinya cocok. Mau tidak jadi menantuku? Utsman bilang kepada Umar, ya Umar, beri saya waktu 3 hari untuk berpikir. Boleh, silakan. Hari ketiga, gimana? Kata Sayyidina Utsman, sepertinya dalam waktu dekat ini saya belum ingin menikah. Oh gitu.
Ya sudah, nggak apa-apa gitu. Yang penting jawabannya jelas daripada yang satu tadi nggak jelas gitu. Lalu Umar menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya tawarkan Hamzah kepada Utsman, tapi kenapa ya Utsman nggak mau? Rasulullah berdoa, semoga Allah mengaruniakan kepada Utsman wanita yang lebih baik daripada Hafsah, dan semoga Allah mengaruniakan kepada Hafsah lelaki yang lebih baik daripada Utsman. Amin. Berdoa. Ternyata itu kode. Beberapa hari kemudian, Sayyidina Utsman dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Ummu Kalthum binti Rasulullah, putra Rasulullah SAW, adiknya Ruqayyah, turun ranjang Pak, istilah orang Betawi. Menikah dengan kakaknya Ruqayyah wafat, dinikahkan dengan adiknya yaitu Ummu Kalthum binti Rasulullah SAW. Maka Utsman digelari Dzul Nurain, yang memiliki dua cahaya. Dan hari berikutnya Rasulullah SAW mendatangi Umar bin Khattab dan menggandeng tangannya kemudian berkata, wahai Umar, bagaimana sekiranya aku saja menikahi Hafsah? Umar langsung panggil saksi. Aku nikahkan kau ya Rasulullah dengan Hafsah binti Umar dengan mahar terserah engkau. Saksi sah. Jadi itu khitbah ijab qabul jadi satu, Pak. Khitbah ijab qabul jadi satu. Lalu diselenggarakanlah walimah untuk pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah. Ketika itulah Sayyidina Abu Bakar mendekati Sayyidina Umar dan berkata, masih kesel ya sama saya? Lah iya, pokok gak jelas. Sebenarnya ketika kau menawarkan Hafsah, siapa toh yang gak mau sama Hafsah? Saya mau banget sebenarnya. Kata Umar, lah kok gak ngomong? Karena saya mendengar Rasulullah juga nyebut-nyebut Hafsah. Itu kenapa gak bilang? Karena saya tidak membuka rahasia Rasulullah. Biarlah beliau sendiri yang menyampaikan kepada engkau. Ini hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau anda yang jadi Abu Bakar, tikung nomor 1 penjelasan selanjutnya. Lalu saya dulu yang ditawari kok gitu kan, alasannya ada gitu. Tapi anda yang memang ikhwan itu harus hati-hati. Di antara sahabat Rasulullah itu ada namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, yang digelari salah satu orang cerdas, salah satu orang paling cerdas di antara seluruh orang Arab. Tapi ini level sahabat digelari sebagai orang cerdas seluruh Arab, pernah ditikung orang. Al-Mughirah melamar seorang gadis. Begitu selesai lamaran, ada seorang pemuda berbisik kepadanya, wahai Al-Mughirah, sungguh demi Allah saya pernah melihat gadis itu berciuman dengan seorang lelaki. Astagfirullahaladzim, kata Al-Mughirah, kamu bersumpah atas nama Allah? Iya, saya melihat seorang lelaki mencium gadis itu. Kalau begitu saya batalkan lamaran saya batalkan. Dibatalkan lamarannya. Ternyata beberapa kemudian gadis itu menikah dengan pemuda yang tadi memberitahu Al-Mughirah. Maka ketika menyalami mendoakan Allah kamu barokah alaika wa jama'a bainakum khair, Mughirah tanya, katanya ini pernah dicium lelaki. Iya. Lah kok kamu nikahi? Iya, wong yang nyium bapaknya. Rahman ini. Ini saya tidak ngajarin jurus nikung loh ya. Saya ingin menceritakan satu riwayat sahih tentang seorang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, Masya Allah. Beda sekali dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anwar bisa ikhtiar tadi. Bapak yang suruh kalau Jumatan amati, ada yang prospektif ajak pulang makan bareng. Kalau nggak ada bapak, ngomong sama kakek. Kakek nanti kalau pergi Jumatan tolong yang di soft terdepan kelihatannya soleh, badannya bagus, pikirnya bagus, ajak ke rumah kakek. Oh iya, terus ya. Yang dibawa pulang kakek seumur beliau semua. Lah kok segini gitu? Kata kakeknya, loh soft terdepan itu ya isinya kayak begini. Semuanya gitu. Tapi ini perhatikan, menikah karena menikahi karena agama, menerima atau menolak seseorang karena agama, bukan karena yang lain. Maka peringatan kepada para wali, kalau datang kepada seorang lelaki yang kau ridhoi agamanya, akhlaknya, dia mengkhidbah putrimu, kalau kamu tidak nikahkan dengan putrimu, bisa menimbulkan fitnah yang besar di muka bumi.
Jangan ditolak kalau agamanya baik. Pak, Bu, kalau lihat calon menantu, jangan cuma tanya slip gajinya. Karena saya sudah banyak bertemu orang gajinya besar, rezekinya kecil. Dan saya banyak bertemu orang yang gajinya kecil, rezekinya besar. Kecil. Maksud saya begini, perhatikan potensi rezekinya. Sama saya bilang ada orang gajinya besar, rezekinya kecil. Saya pernah satu saat naik pesawat bertepatan nggak kebagian kelas ekonomi, terpaksa beli kelas bisnis di Garuda Indonesia. Itu sekitar tahun 2007, 2008 kalau tidak salah, saya naik pesawat Garuda Indonesia itu dari Jogja ke Jakarta. Dulu naik Garuda kelas bisnis itu untuk anak muda seperti saya mengurangi godaan, Bapak Ibu yang hormati Allah. Kenapa? Kalau di kelas bisnis itu tidak ketemu pramugari, ketemunya tantenya pramugari. Sudah senior. Alhamdulillah saya duduk, di samping saya ada bapak usia 50-an akhir. Ketika kemudian dihidangkan kepada saya makanan, oh Masya Allah enak-enak Pak, samploan itu, kecil-kecil tapi enak-enak itu kan, dihidangkan kepada saya. Bapak di sebelah saya nolak makanan, dia cuma minta gelas diisi air putih, kemudian sambil pegang gelas isi air putih itu, memandang saya yang makan dengan sangat tampak lezat itu. Maklum saya ini orang desa, adanya cuma enak sama enak banget. Kalau makan itu cuma enak sama enak banget. Dia ngeliatin sambil kemudian menatap dengan senewan. Saya tanya, nggak makan Pak? Kata dia, nasib dek. Saya tanya, nasib gimana Pak? Dulu waktu muda itu pengen makan enak, nggak kuat beli dek. Sekarang itu kuat beli, nggak boleh sama dokter. Mau makan manis, kata dokter, jangan Pak kolesterolnya. Jangan Pak diabetesnya. Mau makan gurih, kata dokter, jangan Pak kolesterolnya. Mau makan asin, kata dokter, jangan Pak hipertensinya. Mau makan kacang saja, kata dokter, jangan Pak asam uratnya. Lalu saya hibur beliau, Pak, penelitian terbaru kacang itu menurunkan asam urat Pak. Loh masa Dik? Iya Pak, kacang itu menurunkan asam urat. Maksudnya gimana Dik? Dari mulut turun ke perut, turun ke kaki. Wah, sampean itu sukanya bercanda. Iya Pak, Masya Allah. Saya ngobrol sama beliau, akhirnya tahu beliau itu direktur sebuah BUMN. Saya tanya Google zaman itu gajinya kira-kira take home pay 200 juta per bulan. Ada yang mau digaji 200 juta tapi nggak boleh makan manis, nggak boleh makan gurih, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan kacang. Saya bilang sama beliau, Pak gaji besar kok rezeki kecil. Iya ya dek ya. Ya coba bayangkan bapak itu bekerja membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering. Nanti umur 63 ketemu di deposito bapak itu hasil tabungan dari bekerja bapak itu 20 triliun. Tapi besok paginya wafat. Nah 20 triliun itu rezekinya siapa Pak? Bukan saya ya dek ya. Ya bukan. Tapi kan kerjaan saya lah, iya bapak itu cuma dapat kerjaannya, nggak dapat rezekinya. Kasihan betul. Kata si bapak, saya kayaknya salah tempat duduk ini. Kalau sama sampean jadi orang gitu. Saya sampaikan, Bapak benar mata Allah, ada orang mengira rezeki itu gaji dan apa yang bisa dibeli. Enggak Pak, makanan lezat itu bisa dibeli, harganya mahal bisa dibayar, kokinya terkenal bisa dipesan Pak. Di Perancis, di Paris itu ada koki chef yang Michelin bintang sekian, pokoknya kelas dunia. Itu kalau mau makan raciannya dia harus DP beberapa bulan sebelumnya, pesan tempat. Nanti raciannya itu Masya Allah kalau dia masak, jebulnya itu cuma piringnya besar gitu ya, di tengahnya itu ada irisan daging kecil gitu, terus ada rumput-rumputan, nggak tahu rumput apa gitu, terus itu di rasa-rasa saus gitu. Itu harganya itu bisa untuk beli mobil bekas di sini, makanan kayak begitu gitu. Tapi saya kemudian yakin kepada Allah, yang namanya nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Ada petani di Gunung Kidul mencangkul sejak jam 7, jam 10 istrinya datang bawa tengkok, bawa bakul, isinya teh panas wangi sepet lagi kental.
Nasi ketan ditaburi parutan kelapa, Masya Allah. Itu disuapin sama istrinya. Kenapa kok disuapin, tangannya kotor gitu ya? Oh, Masya Allah, nikmatnya gitu. Jadi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Hamba enak seenak apapun kalau lagi sakit gigi. Hamba enak seenak apapun kalau sariawan kambuh. Hamba enak seenak apapun kalau memang sudah kenyang. Allah yang bagi-bagi nikmatnya makan. Tidur Pak, tidur. Kasur paling empuk, pegas dan busanya mendut-mendut, halus, ditekan sebelah sini, yang jendul sebelah sana. Itu tempat tidurnya kayak begitu, kamar yang mewah, layanan eksklusif gitu ya. Itu di Dubai ada hotel ngakunya bintang 7, namanya Burj Al Arab, katanya bintang 7 satu-satunya di dunia. Kalau di Indonesia kan banyak, punya obat sakit kepala. Di Burj Al Arab di Dubai itu artis Hollywood rebutan bisa nginep di situ Pak. Saking eksklusifnya layanannya. Tapi apakah tidur di situ dijamin nikmat, dijamin nyenyak? Oh, kalau saya nggak bisa tidur di situ Pak, mikir bayarnya. Kalaupun dikasih gratis, mau dikasih mentahnya saja gitu. Itu semalamnya 350 juta rupiah. Nginep semalam, bukan beli Pak, nginep semalam. Tapi nikmatnya tidur itu Allah yang bagi-bagi. Lah kadang-kadang di Jakarta ada anak pemulung, bantalnya kayu, alasnya kardus, selimutnya koran. Itu nyenyak sekali. Apa buktinya nyenyak sekali? Susah dibangunkan. Jadi yang namanya rezeki Pak Bu, kalau lihat mantu, jangan cuma slip gajinya, tapi potensi rezekinya. Masya Allah. Saya punya kawan, kalau dipandang oleh pandangan duniawi, Masya Allah, mungkin jadi kecil sekali. Tapi kalau kemudian memandang potensi rezeki, Masya Allah. Ini teman saya, guru ngaji Pak. Kalau mana-mana keliling ngajarin orang ngaji, Iqra, ngaji Quran, gak mungut bayaran. Oh Masya Allah, baik sekali orang ini. Satu saat di dekat rumahnya itu dibangun perumahan elit, perumahan mewah di Jogja. Di tengah perumahan mewah itu dibikin masjid. Di dekat masjid itu dibikinkan rumah untuk marbot. Dia ditawari, Mas jadi marbot di sini mau? Oh oke, siap. Di situ tugasnya apa? Ngimami, ngajarin anak-anak ngaji. Siap, dilaksanakan tugasnya. Dan sejak saat itu, Masya Allah, yang dulunya naik sepeda motornya itu, jeleknya nonglewer-lewer, jeleknya nggak karuan, yang penting rodanya gelundung itu. Tiba-tiba itu pamer sama saya, mobilnya tiap hari ganti. Kenapa mobilnya tiap hari ganti? Masya Allah Pak, itu pemilik rumah-rumah di perumahan itu orang-orang kaya luar biasa. Mobilnya mobil-mobil mewah. Ternyata mereka rebutan minjemkan mobilnya untuk Ustadz ini. Mas Ustadz, kok mobil saya dipakai lagi? Sebenarnya kalau dipakai Mas Ustadz itu rasanya berkah. Ini kan orang potensi rezekinya luar biasa. Tetangga sebelahnya protes, kata dia, Mas Ustadz gantian, kemarin sudah mobilnya Bapak itu, mobil saya kapan? Sebelahnya lagi protes, dijadwal Mas Ustadz, Bapak itu Senin, ini Selasa saya Rebo ya. Dan bapak-bapak pemilik mobil mewah di perumahan itu kalau pergi bekerja naik sepeda sesuai anjuran dokter. Bu, potensi rezeki Bu. Masya Allah, tabarak. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Enaknya hidup itu begitu, makan tapi tidak usah dihisap gitu. Yang punya nanti di akhirat dihisap gitu. Nah, kalau cuma pakai, insya Allah enggak. Nikmat begitu caranya, Masya Allah, tabarak. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini soal penting. Jangan mengukur seseorang dari kekayaannya, dari tampangnya Pak. Ganteng itu bikin fitnah. Istri kalau suaminya ganteng banget itu susah tidur kalau suaminya pas gak di rumah. Kaya juga begitu. Apanya sih yang bisa dihabiskan dari kekayaan? Tabarak. Maka ukurannya kata Nabi SAW adalah faktor bid'atin taribat kita. Pilihlah yang beragama, engkau akan beruntung. Tabarak. Yang ketiga kata Imam Al-Fahru Razi, minal fusiku, jadilah nafas-nafas. Artinya nafas itu daya kehidupan seluruh tubuh kita. Kalau kita menikah harus punya visi besar untuk menjadi nafas bagi masyarakat, menjadi daya kehidupan bagi masyarakat, menjadi pembawa kebaikan-kebaikan bagi masyarakat. Masya Allah.
saja litaskunu ilaiha. Kalau pasangan sudah menikah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menganugerahkan menurut Quran ini, kalau pasangan ini menikah sesuai arahan Quran, maka litaskunu ilaiha, Allah akan menganugerahkan sakinah. Apa itu sakinah? Ada 4 menurut para ulama. 1, litastaifu biha, walita'tafu ma'aha, walitamilu ilaiha, walitatma'innu biha. Sakinah itu 1, litastaifu biha. Pengertian sakinah yang paling dasar bukan soal tentram, tenang, tidak pernah cekcok, tidak pernah bersuara tinggi, tidak pernah bertengkar, bukan. Yang dimaksud sakinah pertama-tama adalah litastaifu biha. Kalau kehadiran suami bagi istri bisa mencegah istri dari perkara-perkara yang dimurkai Allah. Kalau kehadiran istri bagi suaminya bisa menjadi benteng perisai baginya dari perkara-perkara keji yang dibenci oleh Allah SWT. Maka disebut sakinah pertama-tama adalah tentang terjaganya kesucian, agar engkau bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasangan. Yang pertama, sakinah itu soal terjaganya kesucian. Karena ada istri, suami tercegah dari hal-hal yang keji, yang dosa, yang nista. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, walita'tafu ma'aha, dan supaya kamu bisa membangun atifah, ikatan lahir batin dengan dia, sampai seperti kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Ada an-nafyu, la ilaha, ada al-itsbat, illallah. Pada yang lain enggak, pada yang satu yes. Kalau sudah menikah, maka ikatannya adalah tergoda itu memang bisa di mana saja, Pak. Tapi tempat diselesaikannya godaan hanya satu, yang diikat dengan kesucian ini. Rasulullah SAW mencontohkan membangun ikatan lahir batin ini dari perkara yang paling zahir. Pada suatu hari Anas bin Malik bercerita, Rasulullah keluar dari rumah ibunda kita Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha dalam keadaan rambut beliau masih basah, netes-netes airnya. Kenapa? Habis mandi jinabah. Dan kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang ada di masjid. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau salah seorang di antara kalian bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan oleh setan sebagai penggoda baginya, lalu dia tertarik pada wanita itu, apa yang harus dilakukan? Pulang temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci, hanya saja berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergoda di kantor, Pak, pulang, Pak. Tergoda di pasar, Pak, pulang, Pak. Tergoda di jalan, Pak, pulang, Pak. Tergoda di handphone, jangan sekarang, pulang, Pak. Solusinya adalah pulang. Yang repot yang masih jomblo. Pulang mau ketemu siapa? Ya jomblo-jomblo itu kalau masuk surga, kata teman saya, itu ditemani 72 bidadari. Orang yang belum menikah kalau masuk surga itu ditemani 72 bidadari. Setiap kali bidadarinya didekati, kata bidadarinya, kita temenan aja ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keagungannya. Maka Masya Allah, tapi jomblo tetap bisa mengambil faidah dari hadis ini. Mas-mas, coba Anda perhatikan. Kalau jam 12 siang Anda puasa, ini lagi puasa ya, Anda puasa jam 12 siang, itu es buah itu cantik sekali jam 12 siang. Es campur, wah itu menarik sekali. Es cendol itu seksi sekali jam 12 siang. Tapi nanti kalau tiba waktunya berbuka puasa maghrib, segelas air putih, 3 butir kurma, seperti apa rasanya? Masya Allah, lega, nikmat. Godaan es cendol. Waktu bujang, pengen makan apa, kebeli, enak, seneng, dibeli. Iya Mas ya? Kalau sudah menikah, lihat makanan apa. Yang kepikiran pertama adalah, yang di rumah makan apa ya? Masih bujang, ada gadget baru keluar, handphone baru keluar, kamera baru keluar, laptop baru keluar, kepengen beli, dibeli. Kalau sudah menikah, lihat gadget baru keluar, sebentar, ini prioritas keberapa ini? Istri saya masih perlu apa ini? Rice cookernya rusak, kulkas mati. Apa yang dipikirkan? Masya Allah, semuanya untuk kebersamaan. Ditamilu ilaiha. Kalau sudah memikirkan, merasakan, terus dijadikan nomor satu di dalam perasaan, dalam hati, Pak, nanti lama-lama sama istri itu, suami itu bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara.
Ada suami berangkat Jumatan. Ini zaman handphone masih cuma untuk SMS sama telepon, belum ada WhatsApp, belum ada BBM. Suaminya berangkat Jumatan, handphone ditinggal di rumah, sedang direcharge, diisi ulang baterainya. Ketika suaminya sedang Jumatan, istrinya SMS, "Mas, nanti kalau pulang beli bakso sebelah masjid itu ya, 2 bungkus. Mumpung anak-anak belum pulang." Lumayan nostalgia, kan dulu kita waktu belum ada anak-anak suka makan di situ. Tolong ya Mas ya, jangan lupa ya. Send. Terkirim. Suaminya ba'da sholat ba'diyah Jumat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu kemudian mikir, asik ini kalau kasih surprise buat istri, tak beliin bakso yang biasanya dulu dimakan berdua. Nostalgia mumpung anak-anak belum pulang. Beli bakso Pak, ketok pintu, Assalamualaikum, disembunyikan di belakang punggung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bukakan pintu. Kata suaminya, surprise. Kata istrinya, apa itu Mas? Bakso. Ya Allah, makasih ya, untung kamu ingat beliin pesenanku. Kata suaminya, pesanan gimana tadi? Aku itu beli inisiatif buat kamu, surprise ya. Wah, aku kan pesen Mas, tadi aku bilang tolong beli bakso 2 bungkus, makasih banget ya. Dek, sini dek. Apa sih Mas? Tuh lihat pojok sana itu. Iya, apa itu? Handphonenya Mas. Iya. Loh, jadi Mas gak bawa handphone? Enggak. Kok tahu aku minta dibeliin bakso? Bukan tahu, aku tuh ngasih surprise. Kata istrinya, kok kita bisa nyambung sih? Tambah perawan Pak. Sering terjadi begitu. Litamilu ilaih. Yang keempat, walitat ma'in biha, dan supaya itminan, terasa ketenteraman di dalam rumah tangga kita itu ketika bertemu, ketika bersama, saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah. Seperti Rasulullah SAW bersama dengan istrinya membangun berbagai keindahan dalam rumah tangga, lomba lari bareng, gitu ya, siapa mengalahkan siapa, nonton bareng paku. Ini jomblo kebayang-bayang gak ya? Sayyidina Bilal dan kawan-kawan itu memainkan tarian tombak di Masjid Nabawi, tarian tombak ala Habasyah, ala Afrika. Rasulullah duduk di depan pintu rumah Aisyah. Aisyah duduk di pangkuan Rasulullah, pipi nempel pipi, nonton dari awal sampai akhir. Itu umur 60-an loh Pak. Mau Pak? Pipi nempel pipi Pak. Masya Allah. Maka Rasulullah bersabda, dalam ketaatan, kebersamaan dibangun. Allah merahmati suami yang bangun untuk qiyamul lail, lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati istri yang bangun untuk qiyamul lail, dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak bangun, maka dia ambil air, dia berujuk suaminya. Enggak, ini tambahan. Hadisnya aslinya, dia percikkan air dengan lembut ke wajah suaminya. Indah sekali, kebersamaan. Tentram ketika bersama, tapi juga tentram ketika berpisah. Kenapa saya sebut ini dua ini penting? Karena sekarang ini ada pasangan-pasangan yang hanya tentram kalau bersama, kalau berpisah nggak tentram. 5 menit sekali suaminya ditelepon, lagi di mana, ngapain, sama siapa? Atau suaminya di kantornya dia ada meeting, bohong, kamu di motor, di belakangmu. Handphone suami kasih penyadap, kendaraannya pasangin pelacak GPS. Subhanallah, saling tidak tentramnya ketika kemudian berpisah. Tapi itu mending Pak, ada yang tentramnya kalau pas berpisah. Untung gak ada ibunya anak-anak. Ya Rabbana, kita ingin tentram bersama, tentram berpisah. Ibu-ibu, budayakan sejak sekarang gerakan anti korupsi di rumah pagi-pagi. Kalau suami mau berangkat bekerja, tahan dulu, jangan boleh berangkat sebelum Anda cium tangannya. Minta suami meletakkan hidungnya di ubun-ubun Anda, saling doakan, hafidhakallah, hafidhakillah. Doakan satu sama lain, gitu ya. Kemudian sesudah itu istri tolong bilang setiap pagi kepada suaminya, Mas, selamat berjuang sayang. Kalau pulang, jangan bawa kecuali yang halal ya. Kami ini insya Allah sabar kalau disuruh lapar, tapi kalau disuruh menahan api neraka nggak mungkin kuat Mas. Selamat berjuang cintaku, I love you. Tapi kalau ada muahnya itu kayaknya berangkatnya tertunda lagi. Tapi ini penting ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Gerakan seperti ini, ibu-ibu berpesan
Jangan bawa pulang kecuali yang halal. Penting, karena gerakan pro korupsi ada di pagi hari juga di rumah-rumah tertentu, nggak di Kupang. Kadang ada suara di rumah-rumah perumahan pejabat itu. Mas tahu nggak sebelah itu eselon berapa? Eselon 2 mas, 5 tahun ini mobilnya udah ganti 3 kali. Mas tahu nggak? Mas itu eselon 1 loh mas. Aku pakai mobil bututnya mas tuh arisan aja malu mas. Nah, suara-suara seperti ini kan bibit-bibit korupsi. Tabarakallah. Maka masya Allah, ini gerakan di pagi hari itmi'nah, tentram tadi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian ada cinta yang bergelora. Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak rumah tangga bermasalah bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu dalam mengekspresikan cinta. Mawaddah ini wa ja'ala bainakum, kata para ulama, perlu ilmu, perlu keterampilan, perlu latihan untuk mengungkapkan cinta. Kenapa? Karena kita sejak kecil didoktrin, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Itu berlaku untuk cinta sejenis. Kok kalimatnya nggak enak ya? Maksudnya ukhuwah. Kalau sama bapak-bapak, cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Ukhuwah begitu. Ibu-ibu juga begitu. Cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Tapi kalau suami istri nggak berlaku, Pak. Cara mencintai lelaki berbeda dengan cara mencintai perempuan. Banyak suami merasa sangat mencintai istrinya lapor ke lembaga konseling, saya merasa diabaikan. Banyak istri merasa sangat mencintai suaminya pergi ke lembaga konsultasi pernikahan mengatakan, saya merasa ditindas. Kenapa bisa begitu? Karena kurangnya ilmu tentang cinta. Bapak, ibu, laki-laki dan perempuan berbeda. Karena berbeda, cara mencintainya juga berbeda. Anatominya berbeda, fisiologinya berbeda, hormon-hormon yang bekerja padanya berbeda, maka psikologisnya juga berbeda. Contoh perbedaan, saya ambil satu contoh perbedaan kecil laki-laki perempuan, ibu-ibu. Ini otak kanan, otak kiri. Otak kanan, otak kiri. Otak kanan dan otak kiri ini ada penyambungnya, namanya corpus callosum. Jaringan penyambung otak kanan dengan otak kiri. Ini ada corpus callosum. Jumlahnya pada ibu-ibu lebih banyak daripada pada bapak-bapak. Apa akibatnya? Konon, saya ambil salah satu konsekuensinya saja. Konon, itu yang membuat ibu-ibu itu bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Fokusnya bisa dibagi-bagi pada beberapa hal sekaligus. Namanya multitasking. Bapak-bapak sebaliknya, itu kalau mengerjakan sesuatu pasti fokus satu dulu, baru kalau itu selesai pindah ke fokus berikutnya. Maka ayat untuk bapak-bapak bunyinya fa-idza faragta fansab. Kalau selesai satu urusan, kerjakan sungguh-sungguh urusan yang lain. Itu bapak-bapak, ibu-ibu enggak. Ibu-ibu itu bisa menyusui sambil menyiapkan bubur untuk anaknya, sambil nerima telepon, sambil nonton sinetron, sambil update status Facebook. Tabarakallah, bebas. Nah, ibu-ibu kadang nggak ngerti bahwa bapak-bapak itu tidak multitasking, sehingga kadang-kadang memberi tugas kepada bapak-bapak yang bikin bapak-bapak stres. Contoh, Mas, nanti sore ada arisan di rumah, tolong ruang depan ditata ya, kursi-kursinya pinggirkan semua, terus hilarin karpet. Astagfirullah, karpet kita itu sudah kotor ya Mas, kemarin kena muntahan anak kita. Kamu tolong pinjem tikar aja ke Pak RT ya Mas ya. Kamu sudah tahu Pak RT yang baru Mas, baru ganti loh kemarin. Itu rumahnya dekat Bujoyo. Nah, nanti kamu sekalian ke Bujoyo, ambil pesenanku, aku pesen lemper itu 50 di sana. Nah, itu Bujoyo itu suka lebihin 55, 56 gitu. Nanti kalau kamu dikasih lebihan jangan mau Mas. Terus oh iya, aku mau bikin teh panas Mas, tapi jumbo kita itu sudah nggak bisa nahan panas ya Mas. Kamu pinjam punya ibu ya, tapi yang hijau jangan yang pink ya Mas ya. Itu ibu punya 2, yang hijau yang masih bagus. Terus habis itu astagfirullah, galonnya juga habis Mas isinya. Kamu sekalian bawa galon nanti ditukerin ya di siang. Kata suaminya, yang mana dulu? Semua sekalian. Gak bisa, tak catat dulu ya. Alah gitu aja dicatat, sana atau berangkat. Beda Pak. Karena beda, maka cara berpikirnya juga berbeda. Bapak-bapak itu cara berpikirnya kayak nyamuk muter ke dalam. Fokus.
Ibu-ibu kayak obat nyamuk muter keluar. Sebaliknya. Jadi bapak-bapak itu kalau rapat pasti bunyi rapatnya gini. Sebentar, ini kita fokus dulu ya, kita sederhanakan masalahnya. Nanti kalau kita sederhanakan masalahnya, kita ketemu solusi. Sebentar, kita konsentrasi dulu di masalah yang ini ya, jangan melebar-lebar kemana-mana dulu ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu bilang apa? Jangan suka mensederhanakan masalah, mas. Ini tuh penting semua, kamu dengerin aku dulu. Ada hubungannya loh semua. Terus cerita kemana-mana gitu. Bedanya laki-laki dan perempuan, subhanallah. Makanya karena berbeda, kadang-kadang nggak ketemu, nggak nyambung. Cara menghadapi masalahnya juga berbeda. Bapak-bapak kalau ada masalah, itu menyendiri, diem, berkontemplasi, merumuskan solusi. Bapak-bapak. Ibu-ibu kalau ada masalah, justru cari orang buat diajak ngobrol. Curhat, mencurahkan isi hati, ngomong semua sampai merasa dimengerti, dipahami, kalau perlu sambil nangis, biar plong. Maka bapak-bapak kadang nggak mengerti, ibu-ibu ada masalah nangis. Kata bapak-bapak, jangan nangis toh, nangis itu nggak menyelesaikan masalah. Kata ibu-ibu, aku tuh bukan pengen masalah selesai, yang penting plong. Nangis itu bikin plong, masalah nggak selesai nggak apa-apa, yang penting hatinya plong dulu kok. Ibu-ibu beda bapak-bapak sama ibu-ibu. Ibu-ibu kan masalah curhat, mas aku mau curhat, dengerin, aku mau cerita, gitu. Sampai dimengerti, sampai dipahami. Nah, kadang-kadang ini yang nggak nyambung. Ibu-ibu ngertinya kalau ada masalah suami juga pengen curhat. Ada suami pulang ke kantor, ada masalah di kantor gitu kan, tasnya dilempar, bunga dipasang ke sofa, berat gitu kan. Sepatu dilepas bukan dengan tangan, langsung kaki, gitu kan. Terus kepalanya dibeginikan, aduh. Istri yang baik kan datang, terus tanya, mas ada masalah apa? Jawaban semua suami di dunia ini sama kalau ditanya ada masalah apa. Enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Istrinya kan baik, terus ngejar, mas aku kalau ada masalah kan juga cerita sama kamu, masa kamu nggak mau cerita sama aku? Kata suaminya, udah toh dek, ini tuh masalah kantor kok, biar aku aja yang mikirin, kamu sudah urusannya banyak, nggak usah tambah pusing mikirin ini, biar aku aja yang mikirin. Maksud suami baik, nggak usah cerita, supaya apa? Istri nggak tambah pusing. Tapi apa kata istri? Kata, nggak diceritain. Oh jadi mas nggak percaya sama aku? Suami nggak cerita, pengennya nggak tambah beban istri. Istri nggak diceritain, kata istri, oh jadi mas nggak percaya sama aku? Oke. Suami bisa bertengkar. Maka itulah hebatnya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Perhatikan ketika Rasulullah dapat wahyu pertama, turun dari Gua Hira, gemetaran pucat pasi berkeringat dingin. Zamiluni ya Khadijah, zamiluni, zamiluni. Itu di depan pintu, pucat pasi berkeringat dingin, gemeteran. Kalau Khadijahnya kayak ibu yang tadi, ya Allah mas, ada masalah apa? Mas ini cerita dulu masalah mas. Itu kalau ceritanya begitu, sirah nabawiyah bakal berbeda. Hebatnya ibunda kita Khadijah tahu yang begini nih. Oh ini ada masalah, jangan diganggu dulu. Masukkan ke kamar, selimutin, tinggal. Nanti dia akan cerita. Loh, suami itu juga cerita kalau ada masalah, tapi tipe ceritanya berbeda. Ceritanya suami itu begini, dia kemarin di kantor ada masalah loh dek. Ya Allah mas, terus gimana mas? Tenang dek, sudah mas selesaikan. Itu ceritanya suami. Ceritanya istri enggak pak? Ceritanya istri apa? Ya Allah mas, aku capek banget seharian ini mas. Ya Allah, rumah berantakan, cucian numpuk, piring-piring kotor semua, anak-anak rewel, tetangga resek, sakit gigiku kumat. Aku capek mas hari ini, ya Allah, capek. Ceritanya istri. Suami yang perhatian tapi nggak ngerti ilmu akan langsung berkesimpulan, oh iya sabar ya Dek, bulan depan insya Allah kita cari pembantu. Masuk akal nggak Pak? Kalau istri susah ngurusin rumah, carikan pembantu, betul? Kata istri, jadi pengabdianku selama ini kok anggap tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Kamu tega mas. Beda Pak penerimaannya. Harusnya apa Pak? Ternyata kalau istri curhat, ini penyakit semua lelaki adalah tidak sabar mendengarkannya. Sebenarnya kalau sabar mendengarkan Pak, hemat anggaran. Karena orang wanita yang merasa dimengerti itu bisa mengerjakan pekerjaan 50 lelaki. Jadi kalau istri curhat begitu, apa yang harus dilakukan suami? Dengerin Pak, tinggal handphonenya, tinggal semua, hadapkan wajah ke dia, kontak mata,
Terus berikan ekspresi empatik. Dan berikan kalimat penyemangat. Iya ya Dek, ya kamu luar biasa di rumah hari ini. Kalau aku jadi kamu nggak mungkin kuat Dek. Insya Allah Mas, hemat anggaran. Ini bapak-bapak kadang-kadang nggak sabar dengar istri curhat begitu, jawabnya begini. Oh jadi kamu capek ya Dek ngurusin rumah Dek, tak cariin temen ya Dek ya. Piringnya pecah semua Mas. Teman-teman, Bapak Ibu teman-teman, karena ini berbeda, cara berkomunikasinya berbeda. Ibu-ibu karena cerdas secara linguistik, itu kalau ngomong biasanya kalimat tidak langsung dan itu bikin stres dia sendiri. Contoh, dia bilang begini, Mas, aku masih harus masak loh, anak-anak belum dijemput. Itu maksudnya apa Bu? Tolong jemput anak-anak. Tapi suami menerimanya sebagai kalimat berita, bukan kalimat perintah. Jadi dia tidak akan kemudian berpikir untuk jemput anak-anak. Pertama kali yang dipikirkan, oh ya gak apa-apa Mi, paling pulang sendiri. Kenapa? Karena tidak ada permintaannya Pak. Karena bukan kalimat langsung. Di dunia lelaki itu susah dipahami. Saya awal pernikahan pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung. Naik motor berdua sama istri ke kampus, kita masih sama-sama kuliah. Saya kalau waktu itu agak telat menikahnya Pak, saya baru nikah ketika umur 20 tahun, semester 4 kuliah. Boncengan sama istri ke kampus itu ya, ada urusan, dia lewat rumah makan, dia tanya, yang lapar enggak? Saya bilang enggak. Lewat rumah makan berikutnya dia tanya lagi, beneran belum lapar? Saya jawab, alhamdulillah belum. Ngurus urusan kampus beberapa itu selesai, kemudian pulang ke rumah. Di rumah itu dia masuk ke dapur, gemeteran tangannya masak mie instan Pak. Pada saat itulah di dekat kompor yang menyala itu saya berlutut. Saya cium tangannya dan saya bilang, kok kamu nggak bilang kamu yang lapar? Harusnya kamu bilang aku lapar Mas, ayo kita makan gitu kan. Kan gini aku jadi nyesel seumur hidup, nggak akan melupakan kesalahanku ini. Insya Allah. Tapi ibu-ibu kadang-kadang protes Pak. Sudah kalimat tidak langsung tetap suaminya nggak paham. Mas, tolong ruang depan disapu, mau ada pengajian. Ya gitu Pak. Itu pegang koran gitu ya. 45 menit kemudian posisinya masih sama. Sudah kalimat langsung tetap nggak jalan Ustaz. Oke Bu, saya kasih satu rahasia menaklukkan pria. Tidak ada pria yang tidak dapat Anda atur dengan cara ini. Inilah mahal ini Bu. Kalau minta sesuatu kepada suami, gini caranya. Kalau dia lagi baca koran, duduk di ruang tamu atau ngapain, usahakan Anda bicara dengan dia dengan posisi setara. Kalau dia lagi duduk di sebelahnya, tatap matanya, kemudian katakan padanya, Mas, tolong ruang depan disapu, mau ada arisan. Ya, kalau dia bilang ya, jangan langsung pergi, tetap di situ, tatap matanya sampai maka dia akan membanting apa yang dipegangnya. Iya. Jadi ini perbedaan laki-laki dan perempuan kadang jadi konflik. Padahal kalau diilmui, disiasati, dia bisa menjadi sesuatu yang sangat indah. Karena memang berbeda laki-laki perempuan di rumah kita. Maka Rasulullah itu memberi wanti-wanti kepada para istri. Apa wanti-wantinya kepada para istri? Istri kalau suami datang mendadak di luar jadwal, meskipun sedang panggang roti, tinggalkan layani suami. Kenapa? Syahwatnya lelaki itu kayak gunung meletus. Kayak gunung mau meletus, semakin cepat meletus semakin lega. Itu syahwatnya lelaki. Kebalikan, syahwatnya perempuan itu kayak mendaki gunung Pak. Kiri kanan kuliah saja, hanya pohon cemara. Dinikmati prosesnya, itu perempuan. Maka Allah dan Rasulnya berwasiat kepada perempuan, kalau suami lagi pengen, laksanakan, karena salah meletus gunungnya. Sebaliknya kepada laki-laki, Rasulullah berpesan apa? Jangan pernah melupakan
Pendahuluan namanya Rasul dalam bahasa Arab. Jangan pernah melupakan pendahuluan. Ibnu Qayyim sampai mensyarah di sini mengatakan, syahwatnya lelaki dikumpulkan Allah dalam satu titik, syahwatnya perempuan disebar Allah di seluruh tubuh. Maka tugas lelaki yang baik memastikan setiap bagian kulit, setiap ujung rambut, semua bagian tubuh perempuan itu disentuh. Mohon maaf, ini sudah malam. Udah, ganti tema. Warahmah, dan yang terakhir Allah menjadikan di antara kalian itu ada cinta yang hanya memberi ta'aruf kembali bagi sang surya punya dunia. Cinta yang membuat kita memahami tanpa perlu dijelaskan, memaafkan tanpa perlu diminta. Cinta yang membuat kita menghadirkan selalu yang terbaik kepada pasangan kita, berjuang, berkorban, dan seterusnya. Gigi saya tuh sakit, insya Allah kuat Pak. Tapi kalau dekat istri, kalau jauh sama istri begini, Bapak mohon izin kita selesaikan pembahasan ini sampai di sini. Mudah-mudahan sudah cukup menggambarkan bagaimana sebuah rumah tangga yang disusun dengan nilai-nilai Qur'ani. Kita baru ambil nilai Qur'ani dari satu ayat di surah Ar-Rum ayat ke-21. Tabarakallah. Ada banyak konon keluarga di dalam Al-Quran yang terbentang di surah Al-Baqarah, di surah Ali Imran, di banyak surah yang lain yang kemudian mengatur bagaimana hidup kita berumah tangga. Kita baru sentuh satu ayat bagaimana Quran seharusnya menjadi ruh dari rumah tangga kita, rumah tangga yang Qur'ani. Tapi mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang menuntun kita dunia dan akhirat, menjadikan rumah tangga kita sebagai surga sebelum surga. Allahumma amin. Mohon maaf sekali kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.